komersil dan secara fiskal, pada akhirnya akan timbul adanya selisih. Selisih itu karena seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan lalu, ada perbedaan prinsip dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, selisih ini kita menyebut istilahnya koreksi. Koreksi yang kita kenal sebagai koreksi fiskal karena prinsipnya menentukan dan menyebut ya, ada selisih atau ada koreksi itu berhubung kita mengacu ke laporan keuangan fiskalnya yang kita jadikan point of view. Nah, ini ada dua pakar yang mengemukakan pengertian koreksi fiskal ya, di mana kalau yang di pertama Setiawan dan Musri mengartikan koreksi fiskal itu penyesuaian. Nah, menurut bagaimana pembukuan komersil yang harus disesuaikan menjadi pembukuan secara pajak. Kemudian satu lagi berpendapat bahwa koreksi fiskal itu teknik untuk mencocokkan gitu. Nah, pada prinsipnya mencocokkannya bagaimana agar si laporan keuangan ini sesuai dengan ketentuan menurut pajak. Sesuai menurut pajak. Nah, latar belakang kenapa harus dilakukan koreksi. Pertama terkait pendapatan, omset. Omsetnya kayak kemarin yang Ibu sampaikan di pertemuan lalu, kalau menurut pajak itu ada omset yang bisa kita kenakan PPh dan bisa kita kenakan pajak yang final gitu ya. Dan ada yang bukan objek pajak. Jadi malah nggak perlu dikenakan pajak sama sekali. Dua, adanya beban. Beban yang masuk kategorinya dua kelompok. Boleh mengurangi, tidak boleh mengurangi. Nah, kemudian ada objek-objek yang masih harus dikenakan pajak lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini ada yang sifatnya fix, permanen, ya nggak bisa enggak, pokoknya menurut pajak harusnya begini gitu. Jadi secara laporan keuangan yang komersil itu kita harus ngikutin. Tetapi ada perbedaan yang hanya karena eh, jatuh tempo waktunya saja yang beda. Nah, ini jatuh tempo waktunya ini yang barusan Ibu sambutkan, ada yang beda yang permanen, yang tetap, dan ada bedanya hanya karena jatuh tempo pengakuan saja, di waktunya saja yang berbeda. At the end sebenarnya nanti pengakuannya sama, tapi di bulan yang berbeda gitu. Nah, ini contoh adanya perbedaan pengakuan beban karena beda waktu. PT Abizar bayar untuk beban sewa gedung kantor selama setahun. Jumlah bayar sewanya 120 juta. Nah, kalau secara akuntansi kita bagi 12 bulan, berarti kan per bulannya 10 juta karena satu tahun itu 12 bulan. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, masa sewa dihitung dari 1 Mei hingga 30 April. Mohon maaf ini ada salah pengetikan. Secara akuntansi pengeluaran ini dicatat di 2022 sebagai akun beban dibayar di muka. Kenapa begitu? Karena memang ini kita bayar duluan di awal, tapi manfaatnya nggak sekaligus, manfaatnya bertahap sampai 12 bulan ke depan. Berhubung mulainya di 1 Mei, maka manfaatnya di 2022 nanti akan terasa sebanyak 8 bulan, di 2023 akan terasa manfaatnya sebanyak 4 bulan. Tapi pada saat uangnya keluar, kita catatnya beban dibayar di muka 120 juta. Nah, menurut pajak, pajak nggak bisa ada pengakuan semacam itu. Mereka maunya yang real. Realnya gimana? Ya selama 2022 aja yang dijalanin berapa banyak waktunya? 8 bulan gitu. Berarti yang diakui sebagai beban ya udah sebanyak bulan yang kita jalani saja. Akhirnya kan ada perbedaan pengakuan beban di laporan laba rugi. Nah, ini contoh beda yang permanen. Seperti kemarin Ibu sampaikan atas penyisihan piutang. Karena sifatnya penyisihan itu masih preparation ya, jaga-jaga doang sampai nanti kalau terjadi benar-benar ada piutang tak tertagih, kita udah ada penyisihan dananya. Tetapi kalau menurut perpajakan, kan belum real.
itu kamu jaga-jaga dulu. Kalau ternyata nanti piutangnya dibayar, ya uang ini yang udah dipisahin tadi itu terus gimana? Ya makanya nggak boleh dulu untuk dipakai mengurangi laba rugi. Tidak boleh dulu dijadikan beban. Pada saat sudah nyata-nyata kamu lakukan upaya maksimal, nagih si piutang itu sampai benar-benar udah nggak ketagih lagi, baru di situ boleh diakui sebagai beban. Nah, yang semacam ini dikategorikan beda yang permanen. Jadi sepanjang di laporan laba rugi yang komersil ada judul beban penyisihan piutang, di laporan laba rugi fiskal tidak akan diakui. Nah, ini adalah beberapa koreksi atas pendapatan. Pendapatan akan dikoreksi atau tidak diakui secara perpajakan apabila kesatu ada pendapatan yang bukan objek pajak, contohnya sumbangan, zakat, waris. Kedua, ada pendapatan yang kena pajak final, seperti bunga tabungan dari bank, dividen, gain karena jual saham. Itu semuanya pajaknya final. Kenapa final? Sudah dipotong langsung sama pihak lain. Ketiga, ada pendapatan yang secara timing pengakuannya beda antara pengakuan komersil dengan pengakuan fiskal. Nah, itu akan kita koreksi. Adapun koreksi yang dilakukan di akun-akun beban, pada saat yang ke satu ada beban yang tidak memenuhi konsep 3M. 3M itu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beban-beban yang memenuhi konsep 3M adalah beban atau pengeluaran yang kepentingan pengeluarannya akan memberikan benefit terhadap perolehan pendapatan usaha. Jadi kalau nggak ada korelasi langsung terhadap bagaimana kegiatan operasional itu dijalankan, maka itu kategorinya tidak sesuai 3M. Nah, kedua, terdapat beban yang dihitung dengan metode yang tidak diperkenankan secara fiskal. Contohnya apa? Fiskal itu hanya mengakui eh, perhitungan persediaan barang menggunakan metode FIFO dan average. Jadi kalau ada yang pakai pengakuan persediaan barang pakai LIFO, fiskal nggak mau akui. Hitung kembali pakai FIFO atau average. Juga misalnya penyusutan. Penyusutan yang diakui di fiskal hanya yang garis lurus dan declining balance. Kalau ada penyusutan dengan metode-metode lain selain kedua metode itu, yang mana secara akuntansi ada banyak, silahkan digunakan di komersil, tetapi di fiskalnya harus pakai garis lurus atau declining balance. Begitu juga apabila terdapat beban yang tidak sesuai prinsip realisasi, seperti tadi contohnya yang beban penyisihan piutang ya. Kemudian beban yang beda waktu pengakuan dengan waktu fiskal, seperti dicontohkan tadi beban sewa. Nah, sekarang dari koreksi-koreksi tadi akan ada dua kelompok, yaitu koreksi fiskal yang positif dan negatif. Dikatakan koreksi fiskalnya positif apabila hasil koreksi itu membuat pajaknya jadi naik. Nah, negatif kebalikan kalau membuat pajaknya jadi turun. Ini adalah realisasi dari koreksi positif dan ini contohnya, kemudian ini realisasi koreksi negatif dan ini contohnya. Untuk lebih masuk ke penjelasan, eh, kita buka Google Sheet-nya, Ibu berikan contohnya langsung. Seperti tadi Ibu sebutkan, ada koreksi yang positif dan ada koreksi yang negatif. Koreksi positif ini apabila hasil temuan koreksi atau selisihnya
membuat pajaknya jadi naik. Ya, kemudian yang negatif kebalikannya, membuat pajaknya jadi turun. Nah, sekarang bagaimana contoh yang membuat pajak naik? Bunda telat. Halo? Yang telat siapa? Saya Bu Siti Nurjana. Oh, Ibu mohon maaf. di laba rugi komersil. Ini yang misal gitu ya. Nah, jadi point of view-nya kita adalah eh, di laba rugi yang fiskal. Ketika di laba rugi fiskal ini ternyata, eh, eh, sorry, sorry. Ketika di laba rugi yang fiskal, angka pendapatannya lebih tinggi daripada di laba rugi yang komersil. Jadi kita kalau menyusun laporan keuangan fiskal itu, pertama kita punya dulu nih laba rugi yang intern perusahaan bikin. Nah, yang intern perusahaan bikin itu yang sesuai akuntansi secara umum, itu kita nyebutnya laba rugi yang komersil gitu ya Mbak ya. Dari laba rugi komersil itu kita perhatikan dokumennya, kita validasi apakah nilainya sudah sesuai, menurut fiskal berapa nih yang benernya menurut fiskal gitu ya. Ternyata kita menemukan pendapatannya menurut fiskal harusnya 600 gitu misalnya ya. Jadi kita jadikan patokan semula 500. Nah, menurut fiskalnya lebih tinggi nih. Ketika pendapatan di fiskal lebih tinggi, bagaimana laba di fiskal? Katakan beban-beban nilainya sama. Ya, yang semua yang ada di angka komersil kita akui bebannya di fiskal. Hanya beda di pendapatan aja. Pendapatan fiskalnya lebih tinggi daripada pendapatan komersil. Bagaimana laba di fiskal? Akan naik atau akan turun? Akan naik. Akan naiknya karena kira-kira gimana kira-kira? Pajaknya bakalan naik atau turun kalau kayak begini? Kalau labanya naik, pajaknya naik atau Naik, turun? naik, naik, Bu. Karena pajaknya naik, maka selisihnya ini kan sebenarnya hanya 100 juta gitu ya. Aduh, sorry, sorry. Tapi selisih 100 juta ini kita sebut koreksi positif sebesar sebesar 100 juta. Nah, sekarang katakan misalnya ibu bikin laba rugi
Ini yang tadi ya. Oke ya. Dari eh, laba rugi yang langsung to the point ini, kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari satu transaksi, satu akun, ketika ada terjadi peningkatan atau penurunan. Yang ini tadi ya, secara fiskal angka penghasilannya lebih besar daripada yang komersil, tingginya pendapatan membuat selisih 100 juta ini kita sebut sebagai koreksi positif. Karena dengan terjadinya pertambahan penghasilan membuat laba akan naik. Laba yang naik mengakibatkan pajaknya juga lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan ini di harga pokok atau di ini dulu deh yang gampang, di beban operasional. Secara komersil bebannya 100 juta, secara fiskal bebannya 115 juta. Ada selisih 15 juta dari peningkatan beban ya. Sekarang yang dilihat jangan laba rugi yang ada di bawahnya dulu. Tapi logika kalau terjadi peningkatan beban, itu akan membuat labanya jadi apa? Jadi naik atau jadi turun? Turun. Kalau Turun, Bu. ada peningkatan beban, maka logikanya laba akan turun. Ketika laba turun, maka pajaknya ikut Turun. 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 Dan peningkatan beban ini, sekali lagi yang diperhatikan adalah di fiskal ya. Tadinya 100 menjadi 115, ada peningkatan beban. Selisih 15 juta ini kita sebut koreksi apa yang membuat pajaknya turun? Positif. Tetapi bagaimana kalau ternyata menurut fiskal pajaknya 90 juta? Ini tadi karena ibu rumusinnya yang gede dikurang yang kecil ya. Sekarang jadi dia posisinya jadi gitu. Logikanya dulu. Kalau biayanya turun akan membuat laba jadi apa? Naik. Naik. Biaya turun, laba naik. Laba naik, pajaknya Naik. Naik, Bu. ya gitu. Oh, kebalik nggak tadi berarti? Kita ulangi lagi. Tadi kan biayanya naik. Kalau biayanya naik, berarti labanya turun. Kalau Turun. laba turun, pajaknya turun. Pajaknya turun negatif. Ah, Ibu salah nulis ininya. Iya, negatif. Nah, sekarang ketika biayanya turun, jadi koreksinya koreksi positif. Jadi yang diperhatikan per satu item ya Mbak. Jangan akumulasi, oh di Ibu bikin ini nih labanya jadi gede nih. Labanya gede, pajaknya berarti ikut gede. Nah kalau ngelihat akumulasinya, nanti koreksi per itemnya itu jadi salah. Jadi kita nggak bisa kelompokin ini positif atau negatif kalau hanya ngelihat hasil akhir di laba rugi fiskalnya saja. Tapi yang diperhatikan adalah konsepnya. Kalau pendapatan naik mengakibatkan pajak apa? Kalau pajaknya nanti naik ya koreksinya positif. Kalau pajaknya jadi turun ya koreksinya negatif.
Karena apa kita perlu catat per akun? Karena nanti waktu di SPT tahunan, itu kita diminta eh, berapa total koreksi positif. Berapa total koreksi negatif. Lah, dari mana kita tahu totalnya? Ya ini dari per akun ini. Nah, ini kan Ibu bikin simple ya, cuman langsung dari 5 item doang. Bagaimana kalau laporan keuangannya udah panjang nih? Beban-bebannya kita bikin rinciannya satu persatu gitu. Nah, itu nanti yang harus dikasih keterangan. Oh, atas beban yang ini koreksinya positif, atas beban yang ini koreksinya negatif. Sekarang, kalau misalnya kita eh, lihat tadi keterangan ada biaya 3M. 3M itu bukan 3 miliar. Ini biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Memelihara apa? Ini mendapatkan penghasilan, menagih penghasilan, dan memelihara penghasilan. Mendapatkan penghasilan, ya bagaimana kita melakukan upaya keluar biaya, tetapi biaya ini akan kita pakai untuk dapat duit gitu, untuk dapat hasil omset. Sesederhana kalau misalnya kita usahanya dagang bakso, ya untuk bisa jualan bakso kan berarti kita harus belanja kebutuhan bikin bakso. Beli daging lah, beli bihun, tulang sapi, beli mangkoknya, beli ini. Nah, semua keperluan itu, biaya-biaya yang kita keluarkan tadi, karena mau kita pakai untuk bikin bakso dan ending yang biar kita bisa jualan bakso, maka pengeluaran-pengeluaran belanja-belanja yang semacam itu tadi, itu kita kategorikan biaya untuk mendapatkan penghasilan. Atau sebenarnya ini sama dengan definisi harga pokok. Nah, biaya untuk menagih, kita jualan nggak mungkin semuanya cash. Akan ada utang. Ketika ada utang, kita ada upaya untuk menagih, ya, invoice. Misalnya kita bikin surat tagihan, kita telepon, kemudian kita misalnya tagih secara personal, kita datengin gitu. Ini kan makan ongkos. Ongkos-ongkos yang semacam ini kategorinya biaya untuk menagih penghasilan. Jadi boleh kita akui sebagai beban di laba rugi fiskal. Biaya untuk memelihara penghasilan. Kalau kalian familiar dengan istilah di maintain dong. Maksudnya dipelihara gitu kan. Maaf ya sebentar nih anak ibu. Handphone. Ada lagi ngajar WhatsApp. Mana lagi ngajar WhatsApp. Ini online. Nyalain. Biaya untuk memelihara penghasilan, untuk memaintain bagaimana agar penghasilan kita itu bisa tetap kita upayakan dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Kalau misalnya kita ada customer yang dia belanjanya gede ini sama kita, gimana supaya habis belanja ini, ya ntar berapa bulan ke depan atau bulan depan dia belanja lagi ke kita, gimana? Ya kita akan melakukan upaya menjaga gitu kan, agar si customer ini mau belanja lagi sama kita. Apa? Katakanlah pengeluaran kita entertain. Misalnya ya, atau kita bikin iklan, atau kita ada ngasih diskon. Diskon ini kan beban, karena mengurangi pendapatan. Nah, upaya-upaya yang semacam ini eh, masuk kategori yang boleh kita jadikan beban di laba rugi fiskal. Tetapi yang secara persentase keakuratannya gitu ya, eh, lebih dari 50% lah bakalan tetap bisa sampai kita dapat penghasilan. Misal gini, entertain itu kan tentatif dia sifatnya. Habis kita entertain customer,
apakah 100% dia bakalan belanja sama kita? Ya belum tentu. Kadang-kadang di entertain sama kita, diajak makan, dianya mau, tapi begitu pas belanja, ke toko yang lain gitu, misalnya gitu ya. Nah, untuk itu, sepanjang kita bisa memastikan bahwa dari entertain yang kita keluarkan ini, benar customer tersebut balik lagi belanja sama kita, Adi Fiskal mau tuh ngakuin. Tapi karena kita susah, Bu. Susah nentukan kita keluar entertain 50 juta, apakah kita beneran bisa dapat penghasilan minimal di 50 gitu ya. Akhirnya kantor pajak bikin ketentuan. Untuk yang sifatnya tadi masih tentatif itu, eh, kita kasih kelonggaran. Hanya diakui 50% saja ya gitu, kata kantor pajak. Akuin 50% aja ya. Karena tadi masih belum bisa menjamin. Kalau biaya mendapatkan HPP kan udah jelas. Itu semuanya memang kita pakai untuk membuat produk. Produknya kita jual, kita dapat uang. Menagih ya memang udah ada penjualannya kita. Ini kita hanya tinggal mengkolek uang kita sendiri gitu ya. Nah, untuk yang memelihara ini harus dipastikan sifatnya seperti itu ya. Keberhasilannya, tingkat keberhasilannya harus kita tingkatkan. Dan biaya-biaya yang kita keluarkan itu dipastikan pajak-pajaknya clear. Clearnya gimana? Jika ada beban yang dikeluarkan atas jenis bayar jasa pihak lain gitu ya. Bayar jasa pihak lain. Maka kata-kata pajak potong PPh pasal 23 yang nilainya 2% dikali nilai transaksi. Kalau misalnya ada beban yang dikeluarkan atas persewaan. Persewaan apa? Persewaan alat, sewa mesin, sewa fotokopian, sewa kendaraan, alat ya. Ini sama. Potong PPh 23 kali nilai transaksi sewa alat. Kalau ada beban yang dikeluarkan atas sewa tanah atau bangunan, potong PPh final sewa tanah bangunan. Yang nilainya 10% dikali nilai sewa tanah bangunannya itu. Ini contoh yang beban atas jasa pihak lain. Misalnya kita AC. Servis AC isinya nanti ada misalnya bayar freonnya, nah itu belanja. Tapi ada jasa tukangnya. Nah, jasa tukangnya itu yang kita potong pajak PPh 23. Dengan catatan ini kita bertransaksi dengan sesama perusahaan. Lawan transaksi berbentuk badan hukum. Bagaimana kalau lawan transaksinya orang pribadi? Jika lawan transaksinya orang pribadi, nah ini dipotongnya PPh 21. Kalau yang sewa alat nggak peduli udah nih. 2% sewa alat. Yang tanah bangunan juga nggak peduli jenis pemilik tanah bangunan ini. Final 10% kali nilai sewa tanah bangunan. Nah ini minta dipastikan nih. Misalnya kita udah bikin laporan keuangan, terus laba ruginya kita masukkan nih semuanya ya yang menurut fiskal. Bisa kita akui, kantor pajak nanti suka ngebaca lagi laporan keuangan kita terus dikoreksi lagi sama mereka. Ah, itu nanti munculnya di surat cinta itu SP2DK itu. Jadi Ibu ambilkan contoh ya. Contoh
Soal.
Belum. Enggak. Depan TV. Mm-mm. Enggak. Enggak. Ya. Ya. Misalkan. Nah, katakan eh, rincian dari penghasilan dan beban yang ada di sini, ini adalah yang berhasil disusun secara akuntansi umum gitu ya. Jadi ini yang secara komersil. Ketika kalian diminta untuk coba susun laba rugi fiskalnya, maka pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan tahun pajaknya. Karena tahun pajak ini nanti akan membedakan tarif PPh yang akan digunakan ya untuk menghitung pajak orang pribadi. Yang kedua, perhatikan jenis usaha yang dijalankan. Buat apa? Ini buat kita melihat apakah beban-beban yang tersaji itu yang mana saja yang masuk kategori 3M. Ya supaya kita tahu bahwa beban ini relate gitu dengan kegiatan operasional usaha yang dijalankan. Ya kita perlu tahu dulu usahanya itu apa. Kayak tadi Ibu sebutkan contoh usahanya dagang bakso. Belanjanya belanja daging, belanjanya beli micin gitu ya, beli bihun, beli sawi ya. Emang itu komponen buat bikin bakso gitu. Kalau usahanya bengkel tapi ada komponen
Beli rendang, manfaatnya untuk apa nih untuk bengkel? Nah, jadi kita cari dulu mana biaya yang relate dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Yang nggak relate, kita singkirkan dulu. Kemudian kita bisa untuk memudahkan membuka Undang-Undang PPH pasal 6 dan pasal 9. Di pasal 6 itu isinya adalah biaya-biaya yang boleh diakui secara fiskal. Di pasal 9 biaya-biaya yang tidak boleh diakui secara fiskal. Ya, pegangan sebagai dasar hukumnya. UU PPH pasal 6 dan 9. Ini spesifiknya ya. Apakah selain pasal 6, pasal 9 nggak bisa digunakan? Bisa. Tetapi untuk mencari yang boleh dan tidak boleh itu kelompok besarnya ada di situ. Di pasal yang lain, pasal 11 dan 11A, ini untuk penyusutan. Ngitung penyusutan yang boleh secara fiskal. Nah, kita penyusutan dan amortisasi. Kalau ada yang intangible asset, patokannya di situ. Kemudian di pasal berikutnya ada mengenai eh, metode persediaan barang dagang. Nah, yang Ibu tampilkan di sini, ini kan udah yang to the point, ya, komponen pendapatan dan beban yang udah dikumpulkan ceritanya setahun. Kalau kalian di intern perusahaan masing-masing, kan perlu mendata dari yang rincinya dulu gitu, dari yang kecil-kecilnya dulu malahan. Ini ada belanja barang, eh, yang anak bagian gudang sebenarnya ada sendiri, kalian mungkin bagian accountingnya gitu. Tapi yang bagian gudang berarti harus diinfokan kalau misalnya mau catat persediaan barang, kita pakainya apa? Katakanlah pakai metode yang di luar yang diizinkan oleh fiskal, ya silakan. Itu yang nanti dipakai untuk intern kantor. Adapun untuk kepentingan ke SPT tahunan, kalian berarti harus switch lagi. Rubah, pakai metode yang FIFO atau average gitu. Ini yang boleh FIFO dan average. Itu aja yang boleh. Nah, kalau penyusutan yang boleh yang garis lurus dan saldo menurun. Nah, di dalam komponen yang disebutkan di Undang-Undang pasal 6 dan pasal 9 nanti kalian bisa lihat di beban-beban ini mana kira-kira yang oh di fiskal boleh nih kita baca dulu nih judul-judul bebannya. Ini mana yang boleh? Oh yang nggak boleh kita tandain. Gitu misalnya ya. Oh yang nggak boleh kita tandain. Dari sini nggak bolehnya kenapa? Coba cari dasarnya nanti di pasal 9. Nah kalau hanya sekilas aja kita mengidentifikasi dari mulai pendapatannya. Karena kan secara fiskal pendapatan dibagi tiga. Ada pendapatan yang kena pajak final, ada pendapatan yang kena pajak non-final alias PPH yang progresif, dan ada yang bukan objek pajak sehingga tidak perlu dikenakan pajak. Nah, di sini pendapatannya cuma satu macam aja. Pendapatan dari hasil dagang. Pendapatan dari hasil dagang yang mana dagangnya dagang pakaian muslim ini masuk kategori yang dikenakan pajak non-final. Jadi kalau kita mau susun laporan laba rugi fiskalnya, di fiskal ini kita akui semuanya. Gitu ya.
Ini adalah pendapatan yang kena pajak non final alias pajak yang biasa yang akan dikali tarif progresif nanti. Jadi bisa diakui seluruhnya pada laba rugi fiskal. Nah, sekarang ini baru dari item pendapatannya saja. Kita lihat ke komponen berikutnya. Beban pembelian barang dagang. Nah, kalau misalnya Ibu nanya pendapat eh, Mbak Irma, kira-kira beban pembelian barang dagang ini masuk jenis yang di fiskal boleh diakui atau tidak? Kira-kira kenapa? Biar masanya, Bu. Oh iya, iya, Iya. ada dua ya. Irma Agus dulu. Yang masuk ke HPP, Bu. Karena dia punya hubungan langsung dengan produksi pembelian barang dagang. Ya, berarti karena dia masuk ke biaya yang untuk mendapatkan penghasilan, ini kategorinya biaya yang untuk ini ya, tadi ya, mendapatkan penghasilan ya, masuk kelompok 3M tuh. Dengan demikian, dia akan diakui seluruhnya di laba rugi fiskal. Nah, kalau beban ongkos kirim barang, Mbak Laksmi gimana kira-kira? Masuk, Bu. Masuk apa nih? Iya, apa tadi yang Ibu bilang, Fit? Beban Laporan ongkos kirim pendapatan. barang. Masuk ke laba rugi fiskal. Masuk ke laba rugi fiskal karena eh kan pasti butuh ini ya, butuh kendaraan kan untuk apa untuk beli barangnya gitu, Bu. ya baik untuk beli maupun mungkin kirim ke siapa tahu customernya ada yang belanja partai besar gitu ya. Iya, Jadi dia masuk kategori kelompok HPP yang 3M ya. iya, Bu. Nah, untuk pikul barang. Nah, ini nih. Kadang-kadang kalau pas kita sebagai toko, kita ada belanjanya ke pabrik misalnya. Pabrik antar dari truknya dia sampai ke tokonya kita ada tukang-tukang yang ngangkutin gitu ya dari masuk dari truk sampai ke toko. Nah, yang ongkos pikul kayak begini kategorinya yang tenaga kerja langsung gitu. Nah, ini juga masuk ke beban 3M. Nah, untuk beban retribusi pasar, kalau menurut Mbak Jana gimana retribusi pasar? Mbak Jana apalagi ke belakang? Coba diganti yang lain, Mbak Windy. Beban retribusi pasar kira-kira gimana, Mbak? Ini Ibu panggil Mbak semua aja ya.
Kayaknya nggak ada yang lebih tua dari ibu kan ya. Pada masih imut-imut semuanya. Beban retribusi pasar masuknya ke HPP juga kah, Bu? Kenapa ke HPP? Karena kan HPP itu isinya juga termasuk biaya kayak biaya ongkos kirim barang gitu ya, Bu. Ini retribusi pasar juga. Betul sih? Hmm. Retribusi pasar. HPP itu nanti adalah pengeluaran-pengeluaran yang ikut mempengaruhi harga jual kita, Mbak. Kalau Hmm, misalnya kita jualan baju muslim, berapa harga kita beli kan ini udah jelas iya. mempengaruhi harga jual kita nanti gitu ya. Iya. Ongkos kirim sama eh, ini itunya masuk tuh ke harga yang mau kita tentukan harga jual ke customer. Kalau retribusi, kayaknya kita nggak ngitung barang dagang dengan ada komponen retribusi deh, Mbak. Kecuali kalau kita eh, usahanya apa ya, ngerentalin tokonya, misalnya nyewa-nyewakan toko, biaya retribusi pasarnya ikut masuk tuh. Tapi karena kita jualannya baju, biaya retribusi pasar ini nggak masuk ke HPP. Beban retribusi pasar itu emang seperti aku pikir beban retribusi pasar itu kayak ongkos kirim, Bu. Bukan. Kalau di pasar, pasar Tanah Abang, itu Iya. kan dikelola sama PD Pasar gitu kan. Nah, mereka ada narik nih semua yang pakai kios-kios di sini, ada Oh, bayar retribusinya. Kayak kita kalau parkir lah, Mbak. Ada hmm. retribusi parkir. Nah, ini retribusi pasarnya untuk si Iuran per Japer ya. toko. Intinya gini aja, di laba rugi fiskal kira-kira boleh diakui apa enggak ini beban ini? Oh, gitu. Ada yang punya opini Iya, mungkin iya, Bu. selain Mbak Windy? Atau lagi pada ke kamar mandi? Jangan bareng-bareng ya ke kamar mandinya ya. Boleh, Bu. Nah, silakan siapa? Buat ngitung supaya PKP-nya lebih akurat, gitu. Siapa jawab barusan? Laksmi, Bu. Oh, Mbak Laksmi. Supaya penghasilan kena pajak lebih akurat. Iya, gitu. Ini masuk bener ya ke laba rugi fiskal tuh ini masuk, boleh diakui. Enggak. Ini masuk ini Mbak. Beban ini nih boleh diakui di laba rugi fiskal. Tetapi alasannya apa gitu? Alasannya karena ini masuk ke salah satu bagian dari pajak daerah, Mbak. Oh Retribusi iya. pasar itu. Bagian dari pajak daerah dia. Dia nanti akan menjadi pemasukannya PD pasar. Nah, sementara PD pasar itu adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Oke, di note ya, bahwa semua pajak daerah itu kalau kita akui sebagai beban di komersil, di fiskal itu semuanya boleh. Pajak daerah ya. Tapi kalau pajaknya pajak pusat, PPH, PPN, itu di fiskal tidak boleh diakui sebagai beban. Ya, ini Ibu tulis kecuali pajak pusat yang jenisnya PPH dan PPN. Nah, ini tidak boleh diakui di laba rugi fiskal. Jadi kalau kalian nanti nyusun laporan keuangan, mau yang punya kantor gitu ya, misalnya, ini salah satu patokannya. Kan pasti kalian masukin ke beban tuh. Bayar gaji karyawan dan ada beban pajak PPh satu misalnya ya kalau kantornya nalangin pajak PPh satu karyawannya diakui sebagai beban. Ya monggo di laba rugi komersil itu diakui monggo karena kan cash flow kalian kan berkurang untuk bayar pajaknya. Tapi di laporan keuangan fiskal ini tidak boleh. Nah, adapun kalau kita ada pengeluaran pajak-pajak daerah, fiskal mau mengakui. Nah, ini retribusi pasar diakui karena dia pajak daerah. Nah, mana lagi yang kira-kira ambigu?
Beban iuran 17-an. Beban iuran 17-an. Mbak Kartika, bagaimana kira-kira bisa memberikan opini kah? Ini boleh apa enggak kita akui di laba rugi fiskal? Bisa, Bu. Bisa. Bisanya karena Karena bisa menjadi laba rugi komersil juga ya, Bu. justru kan ini boleh di laba rugi komersil. Pertanyaannya adalah ketika sudah diakui di laba rugi komersil, di fiskal sekarang kita boleh nggak masukin beban iuran 17-an? Hmm, Nah, nanti eh, kalian bisa baca di yang Ibu kasih kemarin itu daftar biaya fiskal atau di Undang-Undang PPH pasal 6 dan pasal 9. Oke ya. Ibu langsung kasih penjelasannya. Secara fiskal biaya ini tidak boleh. Secara fiskal. Kenapa? Karena tadi korelasinya bayar iuran 17-an dengan bagaimana kita menjalankan usaha. Kalau kita nggak belanja baju dari pabrik, kita nggak bisa jualan. Kita nggak bayar ongkos kirimnya, ya emang yang ngirim nanti mau dilempar-lempar gitu ke kita dari pabrik ke sana kan nggak mungkin. Itu udah pengeluaran yang memang harus kita lakukan kalau kita mau jualan baju. Tapi 17-an ini sifatnya sebenarnya tidak memberikan korelasi langsung ke bagaimana kelancaran usaha jualan dagang baju kita. Nggak bayar 17-an juga masih nggak apa-apa, bayar 17-an lebih bagus karena kita ikutan jualan di pasar Tanah Abang situ gitu ya. Nah, karena sifatnya yang tadi tidak memberikan benefit langsung ke pendapatan usaha kita, maka fiskal tidak mau mengakui biaya-biaya yang semacam ini. Ini juga berlaku untuk outing karyawan, sumbangan lingkungan, dan zakat sodako. Ini perlakuannya sama nih. Perlakuannya sama. Tapi zakat dan sodako katanya bisa, Bu. Ya, bisa. Bisa diakui secara fiskal. Ada syaratnya. Sepanjang disetorkan ke lembaga penerima zakat infak sodako, Ibu singkat siswaf, yang sudah bekerja sama dan ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi penerima ya, lembaga penerima zakat infak sodako. Di mana nanti mereka menerbitkan bukti. Bukti apa? Bukti penerimaan siswa tadi yang dalam lembar tersebut itu ada menyebutkan apa yang disebutkan NPWP si penyetor, kemudian penghasilan bruto bulan itu. Karena kalau kita mau zakat apa? Zakat penghasilan. Penghasilan ibu berapa gitu? Bulan ini yang mau dizakatkan. Oh 5 juta, ya udah kali 2,5% itu kan ada hitung-hitungan kalkulator zakatnya itu ya. Dan jumlah zakat yang dibayar. Nah ini tidak semua lembaga pengelola Ziswaf bisa menerbitkan gitu. Kalau misalnya pengen tahu listnya yang mana, kita bisa buka. Nanti ngebrowse saja lembaga pengelola zakat eh, yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Nanti ada listnya.
Yang sudah pasti setiap tahun pasti ada, misalnya rumah zakat, Basnas, Bazis itu pasti. Nah, yang lain di luar dari yang ini, itu kadang 2 tahun kemarin ada, tahun ini nggak ada gitu. Tapi intinya mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk menerbitkan bukti penerimaan ziswaf tadi, dan bukti bayar zakatnya itu nanti harus ikut kita eh, list, kita bikin daftarnya. Nah, kemudian si zakat dan sodako yang dibayarkan ini baru bisa diakui sebagai beban fiskal. Gitu ya, ada syaratnya. Outing karyawan tidak memberikan manfaat langsung terhadap pendapatan. Bu, karyawan kan perlu rekreasi, dikasih refreshing, biar nggak jenuh, biar energi tersuntik kembali gitu ya. Kemudian bersemangat untuk bekerja lagi, iya betul. Tetapi tadi menjamin nggak habis outing langsung energinya jadi boost, wah gitu. Karena sifatnya yang masih belum, jadi ini belum bisa diakui secara fiskal. Nanti kalian baca aja di daftar beban fiskal itu. Berarti kalau terkait karyawan yang boleh yang mana nih? Beban makan minum karyawan ini boleh. Kemudian beban misalnya kita ada kasih beasiswa karyawan pendidikan. Karyawan kita kasih silakan ambil kursus gitu ya. Nah, itu terkait dengan upaya untuk menambah skill karyawan. Boleh semuanya. Nah, dari beban-beban yang ada di sini, paling tinggal terakhir beban pajak motor. Pajak motor nih kira-kira. Secara fiskal boleh apa enggak? Mbak Dian kira-kira bisa memberikan opini atau tidak? Atau Mbak Nur Amelia? Ya, Bu. Pajak motor, ini boleh diakui di laba rugi fiskal enggak? Boleh, Bu. Boleh. Pertimbangannya apa? Tidak, Bu. Tidak. Pertimbangannya apa? Wes, Ibu tulis dua-duanya. Karena apa nih? Kancingnya Karena habis nih tidak. bawahnya nih. Habis boleh, nggak boleh. Bawahnya kancingnya nggak ada. Ternyata pakai resleting. Aduh, gimana jadinya? Boleh apa enggak boleh? Karena bukan masuk ke itu, biaya 3M. Oh gitu. Nah, pajak motor itu nanti dicari. Dia masuknya pajak daerah apa pajak pusat. Ini bisa diakui di laba rugi fiskal karena kategorinya pajak daerah. Tapi, nah ada tapinya. Betul juga pendapat Mbak bahwa tidak boleh. Tidak bolehnya kalau bagaimana? Apabila motor yang dibayar pajaknya bukan yang dipakai untuk keperluan toko. Nah, ini kan penghasilan pribadinya si Pak Ardi ya. Wah, udah dia punya motor yang dipakai untuk di toko katakan misalnya 6 sebanyak jumlah karyawan. Motor yang ada di rumah misalnya 5 gitu kan. Masukin semuanya nih ke laporan keuangannya gitu. Terus ada punya ponakannya, oh di sini masukin biar beban saya banyak gitu misalnya. Hanya sepanjang jenis bebannya saja pajak motor boleh. Tapi tadi dipastikan ini beban yang dipakai untuk kegiatan toko. Motornya berarti motor yang memang dipakai untuk operasional toko. Begitu ya. Jadi dari penjelasan-penjelasan ini, beban-beban yang lain kan yang wajar terjadi di kegiatan usaha ya.
seperti beban gaji karyawan, beban kebersihan keamanan, makan minum, air dan listrik toko, wifi internet ini mah benar-benar kita butuhkan gitu ya untuk keperluan dagang kita sekarang. Nah, yang tentatif tadi sudah kita bahas, mana yang bisa diakui, mana yang tidak. Berarti dari sini, Ibu harapkan kalian nanti sudah bisa melanjutkan menjawab sampai selesai. Begitu ya. Ibu jadikan PR saja. Intinya kan udah kelihatan ini. Nanti waktu pas nyusun laba rugi fiskal, hitung berapa margin brutonya, hitung berapa laba sebelum pajaknya. Oh iya, tinggal yang ini nih, pendapatan dan beban di luar usaha. Ini ada beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank, judulnya pendapatan ya. Ini adalah pendapatan yang dikenakan pajak final. Kalau dikenakan pajak final berarti gimana? Berarti waktu kita susun laba rugi fiskal, ini nggak boleh masuk. Kok gitu, Bu? Karena pajaknya udah dipotong sama bank. Ini udah ada potongan pajaknya sama bank. Jadi kalaupun kita mengakui ada pendapatan bunga bank sebesar 2.100.000, kita udah nggak perlu lagi ngitung berapa pajaknya. Karena pajaknya sudah langsung dipotong. Dan sifatnya final. Kalau udah final itu kita nggak bisa perhitungkan lagi sama pendapatan yang manapun. Nah, kalau beban administrasi bank bagaimana? Beban administrasi bank adalah beban yang umum. Dia tidak ada pengenaan pajaknya dari pihak bank. Jadi beban administrasi bank ini nanti di fiskal dapat diakui sebagai beban di luar usaha. Ya, jadi di sini nanti sudah bisa dijadikan patokan mana yang bisa diakui di fiskal, mana yang tidak, untuk meyakinkan gunakan tadi daftar biaya fiskal dan undang-undang PPh. Ibu belum tambahkan adanya penyusutan dan lain-lain. Nanti itu kita bahas di penjelasan PPh Badan. Nah, untuk PTKP, Ibu yakin kalian udah pada khatam. Jadi tinggal nanti dikasih jawabannya aja di huruf A dan huruf B. Yang di bagian C nanti susun laba rugi fiskalnya. Kayak bikin laba rugi biasa lah ya. Seperti contoh yang Ibu kirim kemarin itu. Berapa penghasilan neto, berapa penghasilan kena pajak. Gunakan tarif pajak sesuai dengan tahunnya. Tahun 2023 berarti udah pakai tarif progresif yang 5%-nya dikali berapa. Gitu. Berhubung ini sudah jam 20.00 di laptop Ibu, kita akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, Ibu kasih kesempatan satu. Satu penanya maksudnya. Tidak ada. Berarti udah pada pintar semua. Alhamdulillah. Mari kita on cam dulu untuk di Screenshot, screenshot ya. betul, dokumentasi Bu. Oh, ini ada yang nanya apa nih? Oh, nggak izin ganti device. Oh ya, silahkan. Mbak-mbak, ibu-ibu, bule, bude. Ini di stop dulu share screen-nya mungkin ya Bu? Oh, udah ibu. Oh, belum ya? Nah, iya. Ayo di on cam. Ini hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Mbak Dian masih di jalan ya? Iya Bu, mohon maaf ya Bu, masih di jalan. Ya, ya. Mbak Ya. Irma Mala. Oh, itu ada mahasiswa yang kecil itu. Ada ya. Oh iya, sebentar, siap-siap. Mbak Ini Nur siap. Amelia kok jadi batu dan tanaman itu? Nah, baru kelihatan. Ini Hilalnya Irma udah jelas. Malapeta belum? Ya, mari kita menghadap ke depan dulu mukanya. Mari kita menghadap ke depan dulu, yuk, yuk. Tahan dulu sebentar, sebentar.
Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, sebentar. Ya. Ya, Oh, sebentar toh. sebentar. Sekali lagi Bu, beberapa ya kan. Oh, iya iya iya. Ini Ibu Irma belum on cam ya? Ya udahlah, yang ada aja Ibu. Oh, Khawatir masih ada di jalan apa gimana? ya. Irma punya sinyalnya, Bu. Oh, Oh iya. baik. Tadi udah di absen, ya, udah di absen semua sih. Sudah Pak Kowi fotonya? Sudah Ibu, Oh silakan. iya, baik, terima kasih. Karena lagi musim sakit batuk, semoga sehat semua. Kita ketemu lagi minggu depan. PR-nya nanti ngikutin deadline sesuai yang di eh, Smile apa di e-learning Pak Kowi? Di Smile Bu, di Di e-learning Smile, kayaknya oh udah ya. tutup ya. Oke. Kalau misalnya ada yang kayak tadi siang ada yang menghubungi ibu, ibu mohon maaf saya tidak bisa mengikuti deadline, boleh minta perpanjangan waktu atau tidak? Silakan hubungin ibu dulu, nanti ibu koordinasi dengan tim ibu yang bisa memundurkan waktu. Tetapi yang penting timingnya, ibu biasanya lempar balik, mau dimundurinnya sampai tanggal berapa atau sampai jam berapa gitu ya, minta waktunya berapa lama. Jangan nanti bulan depan Bu. Wah, kan kita bulan depan UTS kita kapan? Bulan ini apa bulan depan? Mbak Jana udah ada tanggal UTS-nya apa belum, Mbak?